Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam White Chat dalam segmen Public Corner bersama saya Lucia Saharwi. Pemirsa, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat tetap atau dapat bisa mempertahankan hidupnya. Sehingga kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, kebijakan terkait pangan menjadi isu sentral dan penting dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian. Nah, bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan akan kami bahas sore ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ketua Komite 2 DPD RI Bapak Palindungan Purba. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, dan juga ada pakar ekonomi pertanian Profesor Bustanul Arifin. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Lucia. Ya, kita tahu ya, Prof dan juga Pak Palindungan Purba, bahwa dari data BPS Indonesia ini masih termasuk merupakan tertinggi di dunia dalam hal impor beras ya. Nah, dari DPD RI ini melihat bagaimana masalah ini, Pak? Ya, jadi kami dari Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan artikulasi daripada kepentingan daerah dalam bingkai NKRI melihat bahwa masalah pangan ini adalah masalah yang mendasar sekali. Masa mendatang ada 3 masalah yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah masalah energi. Yang kedua masalah air, lingkungan hidup. Dan yang ketiga yang paling penting adalah masalah pangan. Jadi kalau masalah pangan ini tidak dimanage dengan baik, dan tolong dipahami bahwa rakyat itu ada di daerah. Rakyat itu ada di desa-desa. Rakyat itu yang paling langsung berhadapan, dan Dewan Perwakilan melihat ini. Oleh sebab itu, kami dari Dewan Perwakilan Daerah mempunyai 3 fungsi. Satu fungsi pengawasan, satu fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Di dalam rangka undang-undang pangan ini, ya kita melihat salah satu adalah fungsi pengawasan. Tahun 2012 kami sudah pernah mengadakan pengawasan tentang undang-undang pangan. Dan pada saat itu kami sudah mengatakan bahwa ada beberapa pasal-pasal yang harus dilaksanakan. Yang kalau kita lihat sekarang ternyata masih relevan, Prof. 2012, sekarang 2015. Kita melihat sekarang Bapak Jokowi punya keinginan terciptanya kedaulatan pangan. Ya. Itu bisa tercapai apabila ya kita melihat secara kelembagaan, ya, secara kebersamaan financing dan juga peraturannya. Salah satu diantaranya harus ada Badan Kedaulatan Pangan yang merupakan sebenarnya sudah amanat Presiden tuh, ya sudah amanat undang-undang itu sudah ada tapi belum terlaksana. Nah, kalau kita melihat, kita sudah ketemu dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Komite 2 yang terkait, kita happy dengan mereka. Tetapi kayaknya tidak ada suatu pengikat di antara mereka. Contoh, kemarin kami baru pulang dari Sumatera Utara. Ya, ada suatu daerah yang ternyata itu seperti irigasinya itu sudah 15 tahun tidak bisa diperbaiki gitu. Terabaikan. Nah, pada saat itu langsung menteri datang, sudah itu Pak Gubernur ini segala macam, komunikasi dengan Menteri PU, selesai kok. Ya. Biayanya nggak mahal, hanya 4 miliar. Ternyata itu bisa membuka 1.300 lahan. Nah, kan udah untung. Tapi ini berarti tidak ada perhatian dari pemerintah daerah ya, Pak ya? Bukan, saya mengatakan tidak bisa dikatakan gitu. Ini kan kita harus memahami ada undang-undang. Ya, undang-undang ini, undang-undang pangan sudah mengamanatkan. Ada badan yang namanya boleh Badan Kedaulatan Pangan. Tapi saya lebih suka ini Badan Kedaulatan Pangan, di mana ketuanya itu adalah Presiden. Ketua hariannya boleh salah satu menteri, mungkin Menteri Pertanian. Anggotanya adalah Menteri PU, Menteri BUMN, Bulog, yang menyediakan pupuk dan yang menyediakan bibit. Sudah itu mungkin energi, kan ada diversifikasi tenaga. Sudah itu juga terkait dengan tata ruang dan lain-lain. Karena biar bagaimana kita tidak bisa menanam tanpa ada lahan. Walaupun ada hidroponik, tapi kan itu terbatas. Jadi Dewan Perwakilan Daerah akan mengadakan lagi kembali pengawasan tentang undang-undang. Dan kita melihat, ya ternyata masalah pangan ini bukan hanya otoritasnya Menteri Pertanian saja. Perlu kerjasama ya, dia mungkin ya, hanya 30% lah. Sisanya irigasi ada di mana? Di Kementerian PU. Sudah itu impor atau ekspor ada di mana? Menteri Perdagangan. Sudah itu tentang teknologinya ada di mana? Di perindustrian. Sudah itu lahannya mungkin di kehutanan ataupun lingkungan hidup. Jadi
cukup dia kompleks. Jadi tidak cukup apabila hanya ditangani dalam hal dari Kementerian Pertanian saja begitu ya Pak? Tidak cukup. Dan itu amanat undang-undang loh. Ya. Harus ada. Oke. Tapi belum dilaksanakan. Mudah-mudahan ini kita dukung lah supaya ini, dan ini kenyataan di daerah. Ya. Kalau dari Pak Busnanul sendiri, Anda melihat apa sih Pak penyebab masalah pangan di Indonesia ini tidak kunjung terselesaikan begitu? Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang, Pak. Kalau saya diminta untuk mensummary, itu dimulai dari pertumbuhan penduduk dulu. Ya. Kita sudah lupa, Pak Parlin, data sensus terakhir itu pertumbuhan penduduk kita itu 1,49% per tahun. Ya, hari ini sudah 254 juta jiwa, ya. Sementara lahan nggak nambah-nambah, ya. Ya, mungkin jauh ya, tidak langsung. Tapi bagaimana mungkin kita memproduksi banyak kalau yang makan jumlahnya banyak, nambah terus gitu kan? Sudah pasti kita akan selalu menghadapi persoalan seperti itu. Satu. Yang kedua, pasti nanti berhubungan dengan lahan. Tadi Pak Parlin sudah menyebutkan mengenai di mana mau bertanam, di mana bercocok tanam. Lahan pangan kita itu sawah hari ini 7,8 juta hektar. Ya. Mengapa? Apakah itu sudah mencukupi, Pak? Ya tentu saja nggak cukup ya. Tapi kita memiliki satu teknik budidaya dari 7,8 juta hektar itu kalau kita tanam secara intensif, terakhir datanya bisa terhitung menjadi areal panen 14,5 juta hektar. Dari 8,8 menjadi 14. Karena kita tanam 2 kali, kita hitung 2 ya. Namanya IP, namanya itu indeks pertanaman. Bagaimana kita meningkatkan indeks pertanaman atau tambahan areal yang disebut Pak Parlin tadi kan. Berapa banyak areal yang kita butuhkan untuk bisa katakanlah mencapai swasembada pangan terlebih dahulu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak. Pemirsa jangan beranjak dulu, pemirsa akan kembali dengan perbincangan terkait mewujudkan kedaulatan pangan sesaat lagi setelah pariwara. Didukung oleh wanginya, nikmatnya, cita rasanya. Numero 1 Indo Cafe Cappuccino Numero 1. Kaki meja tidak lengkap, bisa bahaya. Jadi ingat, imunisasi dasar si kecil sudah lengkap belum? Sudah 4 kali, kurang 1 ya. Waktunya kita lengkapi, Bu. Bisa bahaya kalau tidak. Besok ayah antar ya. Imunisasi dasar memang harus lengkap. Pastikan 5 kali kunjungan imunisasi dasar lengkap untuk perlindungan terbaik anak kita. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Menggunakan air condition Uchida, Ruangan menjadi dingin dan sejuk. cintailah produk-produk Indonesia. Mahakarya Agung Sedayu Group. Districate at Lot 28 SCBD, unit office grade A+ dengan lokasi premium. DP 20% dapat dicicil 23 kali dengan angsuran 75 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Sedayu City at Kelapa Gading miliki apartemen eksklusif yang terletak di atas pusat perbelanjaan terlengkap. Harga mulai 600 jutaan rupiah. Bisa dicicil 36 kali tanpa DP, tanpa bunga. Hubungi 021 450 8000. Dunia pendidikan masih menjadi fokus keprihatinan kita semua. Termasuk juga saya yang mengantarkan berita dan fakta ke hadapan Anda. 101 juta anak usia sekolah di dunia ternyata tidak bersekolah. 40% ada di Asia dan lebih dari 50% ada di Afrika. Di Indonesia jumlah peserta didik sekolah dasar lebih dari 30 juta anak. Di tingkat menengah jumlahnya hampir 20 juta. Jumlah siswa yang besar tentu membutuhkan pelayanan pendidikan yang tepat sasaran.
Tapi sayang sekali, faktanya Indonesia berada di peringkat 69 dalam Education Development Index. Negara-negara Asia Afrika bertemu salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan penting ini. Indonesia, mari bersama kita penuhi hak dasar anak negeri. Mata Najwa on Stage hadir di UI Depok 6 hari lagi. Didukung oleh Ya, masih di Public Corner, pemirsa, kita masih berbicara tentang mewujudkan ketahanan pangan. Prof. Bustano tadi sempat mengatakan bahwa lahan yang kita miliki saat ini sekitar 7,7 hektar ya. Nah, berapa besar sih lahan sebenarnya, Prof, yang kita butuhkan untuk bisa mengembangi laju pertumbuhan penduduk? Setidaknya jumlah pertambahan penduduk itu kalau saya hitung dengan rumus sederhana saja, itu naik kira-kira 4,7% per tahun. Kebutuhan pangan kita naik 0,47%. Kalau ingin berimbang setidaknya sama dong. Syukur-syukur bisa lebih tinggi. Faktanya pertumbuhan produksi kita masih rendah kan, kadang 2%, 2,7%, bahkan tahun ini, tahun 2014 kemarin turun. Bagaimana mungkin dong gitu kan. Jadi karena produksinya sendiri berkurang ditambah pertumbuhan penduduk yang tinggi, pasti kita kedodoran kan, itu logikanya. Nah tadi tanya berapa besar kira-kira kalau ingin sama ya. Kalau ingin sama ada dua pilihan, kita genjot diintensifikasi dengan tambahan sedikit ya, kita bisa tambah luas. Kalau saya berpikir kayaknya dua-duanya harus jalan. Jadi setidaknya kalau kita memiliki luas lahan tambah saja 2 juta hektar lagi, seperti janjinya kampanye Pak Jokowi kan, apalagi kalau sampai 10 juta hektar lahan sawah jadi, saya mungkin nggak terlalu khawatir. Baru kita genjot mulai produktivitasnya. Tambah 2 juta hektar lagi saja. Ingat waktu itu, waktu kampanye beliau berjanji akan ada perluasan lahan-lahan baru, ada bahasanya pencetakan sawah baru. Fine, oke ya. Tapi mohon tidak dilupakan airnya dari mana, air irigasinya dari mana. Produksi pangan atau setidaknya beras kita itu diperoleh dari lahan sawah dan lahan tegalan atau padi kering ya. Nah, sekedar informasi, produktivitas di lahan sawah jauh lebih tinggi. Ya, kira-kira dia bisa 6 ton per hektar. Kalau di lahan tegal, lahan kering, Pak Berlin, ya 3 ton per hektar udah bagus gitu kan. Kan masih jauh ya, masih jauh. Itu yang harus digenjot. Tadi Anda nanya apa faktor-faktornya selain penduduk, lahan, produktivitas ya. Produktivitas kita harus genjot, nggak mungkin tidak. Masalahnya itu berhubungan dengan pupuk, berhubungan dengan benih ya. Pupuk kita seperti di media berhari-hari dibahas ini, setidaknya 5 hari terakhir sering langka, Pak. Ya, mudah-mudahan DPD bisa lebih getol, Pak Balin, dalam rangka pengawasan undang-undang pangan itu. Pupuk itu vital ya. Sekedar informasi, Pak. Jadi subsidi yang diberikan untuk pupuk sekarang tahun APBNP ini 39,5 triliun, 39.5 gitu ya. Itu rekor tertinggi. Tahun lalu 21 triliun. Lalu berarti cukup baik dong, Pak ya? Harusnya. Kalau memang itu tidak langka, kalau memang itu dapat dinikmati oleh petani ya, sehingga tadi kita nyambung kepada peningkatan produktivitas itu nyambung. Nah, sekarang petani mau pupuk nggak ada pupuknya kok. Nah, itu pengawasan itu saya pikir serius itu. Yang saya dengar, saya belum konfirmasi langsung, beberapa daerah, karena baru kemarin saya dari keliling ya Jawa Timur ya, di beberapa tempat itu sudah mulai kerjasama sama TNI, Pak Berlin, untuk pengawasan itu, karena itu serius. Karena serius. Mengapa? Ya gini, Pak, pupuk yang disubsidi itu harganya Rp1.800 per kilogram. Di lapangan berapa? 4.000. Dari mana? Ya dijual kan, ya diambil, mungkin dia ngambil subsidi, dijual perkebunan mungkin yang komersial yang nggak perlu subsidi, ya hilanglah pupuknya kan. Nah, itulah yang terjadi. Saya setuju kalau memang harus pengawasan, hukuman keras gitu kan, kalau perlu hukuman subversif gitu, itu serius itu. Bagaimana mungkin kita meningkatkan produktivitas kalau pupuknya nggak ada, itu gampang bener kan. Baru benih, sekedar informasi Pak Berlin, petani kita menggunakan benih baru itu sedikit dan lambat. Jadi hari ini 2015 ini petani kita masih menggunakan benih yang diproduksi tahun 2008, namanya Ciherang. Ciherang. Yang menarik lagi di Sumatera Barat
mereka masih menggunakan IR54 yang berasnya mecah itu, mencar itu. Nah, sementara pemerintah peneliti di Balai Sukamandi, Balai Padi kita Sukamandi sudah menghasilkan varietas baru namanya Inpari 3. Itu yang pakai hanya 2% seluruh Indonesia. Jadi lamban. Apa masalahnya? Kendalanya di mana? Penyuluh ya? Penyuluh itu harus mendampingi petani di lapangan betul. Nah sekarang penyuluh maaf ya kayaknya dikebirikan gitu ya. Kasihan saya. Mahasiswa saya banyak yang jadi penyuluh, dia udah lulus gitu kan. Mudah-mudahan Pak Parlin bisa push itu serius itu. Mana petani saya tanya, Pak, Bapak butuh apa? Butuh bantuan? Enggak Pak, yang penting saya ada tempat bertanya. Kalau ada serangan orang saya tempat bertanya. Itu sekarang nggak mana Pak? Tanya ke TV nggak bisa katanya kan. Itu kira-kira seperti itu. Iya, karena bagaimana menghadapi produk-produk impor kalau produk-produk kita masih tertinggal begitu ya Pak ya. Nah dari DPD RI kira-kira ada kebijakan apa Pak terkait masalah pangan ini? Ya, jadi kita memahami kalau mau ada beberapa masalah di pangan ini. Pertama irigasi airnya, yang kedua lahannya, yang ketiga bibitnya, yang keempat alat pertanian, yang kelima penyuluh. Ini masing-masing punya problemnya sendiri-sendiri. Tetapi yang mau saya katakan dulu waktu zamannya Ibu Megawati Presiden, ini masalah ini nggak terlalu besar terjadi. Kenapa? Ada Dewan Ketahanan Pangan dulu, yang dimana Dewan Ketahanan Pangan itu Menteri Profesor Bungaran waktu itu, di atasnya Megawati. Jadi langsung beliau yang mengundang semua atas nama Presiden sebagai ketua. Selesai persoalan, nggak ada yang berani ngelawan. Artinya masalah, misalnya irigasi ini untuk swasembada atau ketahanan pangan tidak boleh ada impor, kan begitu. Ini kan bagus. Nah, saya pikir sekarang juga momentumnya kita melihat. Saya melihat Bapak Menteri yang baru ini, Pak Insinyur Ahmad, dia mengatakan sudah ada 700.000 lahan. Bagus ya. Dan ini harus kita dukung. Itu dari segi lahan. Dari segi penyuluh, benar Pak. Kami semalam contoh di Sumatera Utara, itu penyuluh itu banyak yang belum jadi PNS, bukan melihat itunya ya, tapi mereka sudah mengabdi. Mungkin mereka juga harus lebih serius kerja. Yang ketiga mengenai pupuk, di DPD RI kita punya tim kerja pupuk bersubsidi. Ini sering hilang. Kenapa? Karena pupuk bersubsidi ini dioplos. Saya pernah ngomong sama Pak Bungaran Saragi, waktu zaman dia itu ada pupuk bersubsidi. Pak, kenapa waktu itu Bapak keluarkan pupuk bersubsidi? Iya Pak Parlin, pada saat itu harga beras rendah. Dan yang kedua ini untuk menolong petani. Nah sesudah itu habis dia kelupaan ini, nggak ditarik lagi. Nah, jadi sebenarnya ini harus diperbaiki. Baik, tahan dulu Pak, kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan kembali dengan perbincangan terkait mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sesaat lagi. Didukung oleh Wah, pada mau kemana ini? Mau ke Posyandu untuk imunisasi dasar lengkap si kecil. Iya, biar tumbuh lebih sehat dan kuat lawan penyakit. Tapi harus lengkap ya, 5 kali kunjungan. Ini baru contoh orang tua yang bertanggung jawab, sudah menjaga titipan Tuhan dengan baik. Mari kita berikan imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak Indonesia. Pemirsa, area perkantoran di pusat kota Jakarta, apalagi di kawasan prestisius seperti SCBD, tentu menjadi incaran perusahaan-perusahaan multinasional. Dan mengapa Anda harus segera berinvestasi bersama District 8 at Lot 28 SCBD ini? Berikut paparannya. Anda membutuhkan office space di pusat kota Jakarta, namun tak ingin menghamburkan uang sewa? Prosperity Office Tower di District 8 at Lot 28 SCBD lah jawabannya. Miliki office space dengan Grade A+. Berlokasi di SCBD Sudirman, dapatkan dengan DP 20%, bisa dicicil 23 kali dengan cicilan Rp75 juta per bulan. Harga naik 27 April. Hubungi 021 724 8800. Saat ini juga angkat telepon Anda dan hubungi marketing galeri kami di 021 724 8800 dan bergabunglah bersama District 8 at Lot 28 SCBD. Kini Prime Time News setiap hari jam 6 sore. Didukung oleh
Ya, kembali lagi di Public Corner pemirsa, kita masih berbincang tentang mewujudkan kedaulatan pangan. Pak Perlindungan Purba, tadi Anda sempat menyatakan bahwa Badan Kedaulatan Pangan ini penting ya. Nah, selain itu dari DPD sendiri adakah rencana untuk membuat suatu regulasi baru begitu Pak? Ya, kami sekarang on the way ya Undang-Undang Sistem Budidaya Tanam. Karena apa? Ini sesuatu hal yang harus dipikirkan. Karena kalau sudah makmur dia, budidayanya bagaimana? Kan ada aspek teknologi, pemasaran dan lain. Dan kami melihat ini sekarang momentumnya tepat. Ya, kami mengapresiasi kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat di sana. Di mana sekarang itu kan sering terjadi pupuk hilang. Sekarang di Medan ikut mereka tuh yang menangkap gitu. Jadi berarti bagus kan. Dan kita harapkan ini berkembang. Dan kedua mengenai pupuk organik. Ada dibuat di Panglima Kodam 1 itu bagus, Pak Edi kemarin dia membuat contoh dan pemerintah itu memberikan apresiasi. Saya pikir kementerian itu harus begitu turun ke lapangan, lihat sendiri karena ada kreativitas lokal yang berkembang yang nggak sampai kalau nggak dilihat. Yang kedua koordinasi. Ini harus melalui, ya kalau boleh ini secepatnya kami akan merekomendasikan tentu dengan para pakar Epropea dari DPD supaya Dewan Ketahanan Pangan ini ada. Kalau namanya Badan Ketahanan Pangan itu sekretariatnya, tapi orang-orangnya haruslah kementerian terkait di mana ketuanya adalah presiden. Di sini duduk Bulog, di sini duduk Sangyang Seri. Di sini duduk yang kementerian terkait, PU kan irigasi di sana. Di sini duduk SDM, kehutanan dan lain, dan perindustrian perdagangan. Saya mendukung dan happy sekali tidak akan ada impor. Ini kita harus kuat. Tetapi untuk itu kan perlu perjuangan. Kita berharap, kita dukung pemerintah sekarang untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Ini harapan kita dari Dewan Perwakilan Daerah. Karena apa? Kalau DPD melihat kemakmuran itu bukan dari sekitar Monas, Mbak. Kita lihat itu bagaimana dari Poso, dari Samosir, dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, dari Madura, Pak, orang Madura. Dari Madura khususnya. Kita harus lihat itu. Dan rakyat itu ada di sana. Dewan Perwakilan Daerah berjuang demi kepentingan daerah. Tentu bersama teman-teman dari DPR. Kita ini mendukung program pemerintah. Ya, kalau Pak Busnanul, apa langkah mendasar Pak yang perlu dilakukan pemerintah supaya bisa mencapai kedaulatan pangan, Pak? Tadi usulan beliau setuju. Jadi amanat undang-undang itu terutama pasal 126 sampai 129 harus ada badan. Kalau tidak melaksanakan, pemerintah dianggap menyalahi undang-undang. Nah, memang detailnya harus dijabarkan dalam suatu peraturan presiden. Siapa anggotanya pasti akan ada perdebatan. Tapi setidaknya pemerintah itu mampu melakukan fungsi orkestrasi yang baik gitu. Kalau mungkin kata koordinasi agak sulit. Jadi fungsi orkestrasi itu sehingga bisa solid. Kemana arahnya ini? Mungkin lompat kedaulatan pangan agak sulit. Tapi tahapan-tahapannya tetap harus dilakukan. Paling tidak swasembada dulu begitu ya Pak ya? Baru ketahanan pangan yang berupa akses tadi kan. Karena kita bicara pangan tidak bicara produksi. Tapi bagaimana orang miskin ini memiliki akses yang layak. Dan jangan lupa berkualitas, gizinya seperti apa. Ada PP baru, mungkin pasti akan perlu dibahas, PP 17 2015 yang berbunyi ketahanan pangan dan gizi. Teknologi, pada akses, tadi saya yang concern kepada penyuluh ya. Karena penyuluhan kita walaupun ujung tombak di lapangan gitu. Baik, terima kasih Pak Busnanul Arifin dan juga Pak Perlindungan Purba. Semoga ketahanan pangan ini bisa memang segera kita capai ya Pak ya, demi kemakmuran Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, demikian pembicaraan kami dalam Public Corner kali ini. White Shot masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya sesaat lagi.